Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama cara panduan mencetak rapor tahfiz SMP Madinah Islamic School tahun pelajaran 2021-2022. Secara umum ada 3 tahapan. Yang pertama, data hafalan siswa. Yang kedua, nilai kualitas hafalan. Dan yang ketiga adalah tahapan untuk mencetak rapor tahfiz. Kita masuk ke tahapan pertama, yaitu data hafalan siswa. Untuk mengisi data hafalan siswa ini, kita bisa mengisi secara manual dari data yang kita pegang, atau mengisinya datanya dari data Google Form pencapaian yang diisi siswa. Kita coba dulu tahapan mengisi manual. Nah, yang kita lakukan adalah membuka e-kurikulum. Membuka e-kurikulum bisa menggunakan s.id/secondary ini, atau kita menggunakan bit.ly/d/secondary. Kita klik, kita akan masuk ke dashboard secondary. Kemudian kita pilih teacher portal. Kita sudah masuk ke halaman e-kurikulum atau teacher portal. Lalu kita pilih kursornya, kita arahkan ke penilaian sini. Kita klik, akan muncul B seperti ini, diklik B-nya. Akan masuk ke halaman seperti ini, lalu yang kita lakukan adalah masuk ke input data rapor tahfiz. Ketika kursornya kita arahkan ke sini, maka akan muncul ini DRT, data rapor tahfiz. Kita tekan, klik unhide. Di sini ada pop-up kecil ya, klik unhide, warna hijau, fontnya. Kemudian di sini adalah data seluruh siswa di satu semester. Kebetulan kita di semester ganjil, maka di sini data term 1 dan term kedua. Nanti di semester genap datanya data term 3 dan data term 4. Karena data di sini masih urut per kelas, sedangkan kita cenderung mengurus atau mencetak data rapor tahfiznya kelompok anak-anak yang kita ajarkan, maka untuk memfilter biar misalkan hanya terarah, misalkan di sini kita klik di sebelah kiri sini ya, tanda kerucut ke bawah ini tulisannya create a filter, klik sampingnya nih yang ada tanda panah ke bawah, tulisannya filter view. Kita klik. Lalu di sini ada nama guru pengampu tahfiz, ada PAS, maksudnya penilaian akhir semester, atau PTS, tengah semester. Nah, karena kita di tengah semester, saya izin menggunakan Miss Soraya PTS. Kita klik. Akan muncul seperti ini kurang lebih. Nah, hanya muncul nama anak-anak yang Miss Soraya ampu. Nah, sebelum masuk ke bagaimana cara menginput data, perlu diketahui bahwasanya di sini ada beberapa data. Ada nomor, nama siswa, guru pengampu, pencapaian hafalan, target lama. Ini ada target lama, kelas 8 dan kelas 9 tahun ini, perubahan di tahun lalu ya. Kelas 7-nya tidak ada, maka dikosongkan atau diabu-abu. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya yang abu-abu ini dikunci karena ada rumusnya. Jadi kalau misalkan ada perubahan, ada penyesuaian, silakan disampaikan ke bagian kurikulum maupun ke koordinator tahfiz untuk dibantu menyesuaikannya. Nah, untuk yang kelas 7 ini dikosongkan saja target lamanya, masuk ke target baru. Nah, di target baru ini, yang pertama awal hafalan di SMP. Jadi dari awal hafalan di SMP. Target baru, jadi kalau kelas 8 sama kelas 9, memang mereka awalnya HUT, tapi karena ini target baru, maka bukan dari HUT, tapi dari ANAS. Gitu.
Ayatnya sama satu. Di sini sudah ada data siswa-siswa tahun lalu ya. Nanti tinggal dicek lagi, ini masih ada yang kosong. Ini bisa diisi di sini karena dia tidak abu-abu ya. Bisa diisi. Sisanya ya, data-data yang dari Google Form yang sudah lengkap kelasnya sudah dibantu dimasukkan. Namun yang masih belum lengkap data kelasnya kemarin masih dikosongkan, menunggu lengkap dulu datanya. Apabila Miss dan Mister mau memasukkan nih data hafalan secara manual, maka tinggal diklik di sini. Husain Fatih kelas berapa, hafalannya terakhir setor di term. Ini surat apa, ayat berapa. Nah, ini untuk target atau surat ya. Kemudian di kolom selanjutnya adalah jumlah dari awal SMP. Maka dihitungnya dari sini Al-Baqarah misalkan ini dari Anas sampai Al-Fajr. Berapa surat tuh? Misalkan 26, maka diklik di sini diketik 26, halamannya berapa halaman dari Anas sampai Al-Fajr. Dari awal SMP sampai akhir setoran. Itu datanya untuk data mengisi data hafalan secara manual. Sekarang bagaimana kalau mau lebih mudah, yaitu mengisi data dari data yang anak-anak sudah isi. Nah, kita kembali lagi ke sini. Di sini sudah saya siapkan linknya, ya maka tinggal diklik ke sini, maka dia akan terbuka link atau bisa dimintakan ke koordinator tahfiz linknya. Kita klik, maka akan terbuka file atau tab baru yang di sini sudah dirapikan berdasarkan kelas. Nah, kemarin masih ada beberapa siswa yang belum lengkap datanya. Nanti bisa dibantu untuk menanyakan ke kelas-kelas tersebut. Nah, karena data ini masih random banget, masih acak, yang kita lakukan yang pertama adalah men-sortir. Apa yang disortir? Yang disortir adalah, jadi caranya bagaimana? Kita klik di sini, klik, lalu lepas, kita klik shift di keyboard, geser kanan dulu ya sampai ujung sini nih. Shift, tahan, lalu tekan ini. Nah, ke bawahnya kan panjang nih. Biar nggak scroll panjang, dalam kondisi ini tidak memencet mouse, klik shift, control, CTRL di keyboard, lalu tekan tanda panah ke bawah di keyboard juga. Nah, maka akan terselect semuanya. Setelah terselect semuanya, klik data, lalu short range, klik data constraint di sini centang, data hash header row. Pilih yang pertama adalah kelas. Pilih yang pertama adalah kelas dulu, klik add another short column, pilih nama lengkap. Oke. Baru yang terakhir, klik pilih nama guru tahfiz. Kelas, nama lengkap siswa, nama guru tahfiz. Setelah saya sudah pasti ini contohnya di AZ semua, lalu klik short. Maka dia akan mengurutkan per kelas. Nah, setelah itu berhubung saya hanya ingin menampilkan datanya Miss Soraya, sebentar ini saya ulangin dulu ya. Data keseluruhan, saya hanya pengen melihat datanya Miss Soraya. Maka yang saya lakukan adalah di kolom ini nama guru tahfiz, klik 3 garis ini, lalu klik clear, jadi nama-nama gurunya dihilangkan semua, lalu pilih guru yang mau dilihat, misalkan hanya Miss Soraya saja, maka klik ini, oke. Nah, maka hanya akan muncul yang datanya anak-anak Miss Soraya. Data ini kita bisa tinggal copy paste. Kita enaknya dari kiri ke kanan. Maka ini ditarik ya keluar gini, lalu di keyboard dalam kondisi seperti ini. Oke, ini kebuka yang baru. Klik logo bendera Windows, kemudian bersamaan bendera tahan bersama dengan
tanda panah kanan. Nah, maka akan seperti ini. Lalu klik yang ini. Nah, kita bisa lihat kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Tinggal lihat nih dari paling atas. Nah, dia datanya. Cara lebih gampangnya bisa seperti ini. Misalkan 7C, udah lengkap belum 7C yang miss saya? Di select ini ya, klik tahan, ke bawahin. Nah, di sini kelihatan ada 10 anak. Oke, sekarang di sini dari ini kan kalau udah masuk 1 artinya udah absen kelas baru ya. Nah, kita set dari sini ke sini. 10. Oh, artinya udah lengkap nih kelas 10C, bisa dicek satu persatu urutannya. Sudah. Lalu kemudian satu persatu sampai atau bisa sekaligus dari pertama sampai ke bawah. Totalnya berapa? 41 semestinya. Kita cek dari sini ke bawah 32. Nah, artinya ada sekitar 9 siswa yang belum mengumpulkan. Enaknya sih datanya lengkap dulu. Kalau datanya udah lengkap, kita tinggal 1-2 kali kopas. Bahkan cuma 1 kali kopas kurang lebih. Tapi kalau misalkan datanya belum lengkap, nanti repot satu persatu anak nyari yang kosongnya dulu. Nah, jadi sarannya disampaikan anak-anak yang belum, siapa aja yang belum bisa didata. Kalau kemarin mungkin untuk memudahkan ya, bisa datanya gini. Kita lihat misalkan di 7D. 7D di sini harusnya ada 10 anak, di sini baru 8 anak. Nah, tinggal dilihat siapa yang belum namanya. Di sini yang belum muncul Nabila, belum ada. Kemudian Tarisa. Tinggal dijapri, ditunggu, dikejar sampai benar-benar mengumpulkan. Nanti kalau sudah mengumpulkan diulangi lagi shortnya kayak tadi ya. Iya, perlu diulangi dulu shortnya biar ngurut per absen dan per abjad dulu, baru nanti dihilangin fokusnya hanya ke Miss Sore saja. Nanti udah lengkap. Kalau sudah lengkap semua, kita tinggal copy paste. Bagaimana kopasnya? Sekali kopas saja. Pastikan ini dari paling atas ya, jangan nanti dari sini kopinya dari sini, jangan. Scroll dulu paling atas, diklik ya. Terus kita mau kopinya ke sini, klik shift, tahan, klik ini. Lalu seperti tadi shift kontrol bawah. Nah, maka tercopy semuanya. Copy Ctrl C atau seperti ini copy. Lalu masuk ke halaman yang tadi. Nah, di sini tinggal posisinya di sini ya, posisinya di sini ya. Tadi kan akhir surat term dari sini. Ini contoh ya guys. Contoh saya paste Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, datanya akan masuk semua ke sini. Berhubung tadi kurang 10 anak, makanya di sini seperti ini tampilannya. Saya balikkan lagi ya. Nah, terus kalau misalkan mau datanya biar ketika dipaste kolom-kolom format nih, kolom-kolom ininya nggak hilang. Maka sama saja, cuman ketika paste pilihnya paste spesial, terus pilih di sini pilih values only. Nah, ini datanya udah copy, tapi nggak hilang. Yang tadinya nggak hilang. Gitu. Yang tadinya nggak hilang maksudnya yang formatnya nggak berubah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang kelas ini masih banyak yang belum ngumpul. Coba sebentar kita hitung dulu. Anak yang Soraya ada 41. Selisihnya mestinya di sini 10 ya. Coba kita hitung 8. Oke, saya Ctrl Z lagi karena tadi datanya bukan data yang sebenarnya. Ya. Baik, seperti itu kurang lebih. Kalau itu cara mengisi data secara Google Form, ya kita contohin. Sebelum kita mengisi nilai kualitas, perlu kita cek terlebih dahulu datanya sudah benar atau belum, karena anak-anak kadang-kadang cenderung salah.
Jadi kita cek dulu Al-Baqarah penulisannya kita samakan seperti ini. Anas pun juga sama, nggak pakai strip, besar depannya dan awal nama suratnya juga dibesarkan hurufnya biar rapi ya. Nah ini kan yang seperti ini surahnya mestinya nggak ada. Nah ini tinggal disesuaikan. Ini beberapa sudah saya merahkan untuk dapat diperhatikan atau disesuaikan. Ini juga M-nya kurang besar, ini juga nggak besar. Nah, ini juga masih kecil I-nya. Nanti mohon diperbaiki. Suratnya, ayatnya sudah benar, lalu ke surat dan halaman. Ini yang cenderung banyak kesalahan anak-anak. Karena hitungannya atau mungkin ukurannya berbeda. Nanti ini akan mempengaruhi ke targetnya. Jadi bisa jadi anaknya udah bener nih hafalannya, pas sesuai target. Tapi nanti di rapornya kok kurang 10% karena jumlah halamannya salah, tidak sesuai. Lantas bagaimana biar datanya betul? Dalam tahapan mengecek ini, kita perlu mengacu ke target tahfiz yang sudah diisi oleh koordinator tahfiz. Mana targetnya? Kita masuk ke B sini nih. Lalu klik target tahfiz. Nah, di sini ada target tahfiz, diklik, ada TZ, nanti muncul, diklik TZ-nya, klik unhide warna hijau di sebelah kiri bawah. Lalu kalau ada heads up 5 menit gitu, dicontreng, klik OK. Nah, patokannya di sini. Jadi kita matoknya ke sini. Contoh misalkan anak-anak kelas 7, mereka menghafalnya Al-Baqarah 1 sampai 22. Dilihat ke jumlah surat dan jumlah halamannya. Yang dilihat bukan yang sebelah sini ya. Tapi yang dari awal masuk. Karena kan jumlahnya nanti dari awal masuk. Kalau kelas 1 mungkin nggak beda. Tapi kalau udah kelas 8, 9 udah ada perbedaan. Maka fokusnya ke sini. Dua-dua semestinya itu satu surat 3 halaman. Nah, jadi cek tuh yang Al-Baqarah tadi di sini di RT ada nggak yang dia nulisnya nggak 3. Nah, nih dia Al-Baqarah, oh sudah ya. Ini salah kan? Dia harusnya kan dia masih di 3 halaman ya. Ini juga beda. Tapi karena memang mungkin beda juga hafalnya. Silakan dicek lagi ya data-datanya. Saya coba tunjukkan yang ini. Nah, ini kemarin salah-salah semua kelas 8. Maka saya perbaiki satu persatu. Lalu yang sudah saya blok hijau. Nah, biar nggak bingung, oh mana yang belum, mana yang belum, mana yang belum. Kalau kelas 7, kemarin juga sempat diperbaiki yang atas kasur. Ada yang 14, yang 15, halaman juga ada yang 3, ada yang 5. Gitu. Saya samakan semua. Begitupun Al-Baqarah. Itu mohon diperhatikan ya, biar datanya tidak salah, penulisannya juga rapih. Itu mengecek ulang data. Melihat ke target tahfiz. Ini kita cukup contreng. Masuk ke tahapan kedua, yaitu mengisi nilai kualitas hafalan. Kembali lagi ke kurikulum tadi ya. Di sini sudah saya tulis, saya coba pindah ke Mr. Ade. Nah, di sini yang perlu dilakukan oleh Mr. Ade adalah ada 4 nilai. Nah, tinggal di scroll ke sini. Kel itu kelancaran, taj itu tajwid, fas itu fasoha sama rata. Nah, skala nilainya A, B, C, D. A ini sempurna, B ini baik, sangat baik ya. C ini cukup, D ini kurang. Nah, tinggal disesuaikan. Kelancarannya apa, tajwidnya apa, fasohanya apa, A, B, C atau D. Karena setelah kita sudah masukkan di sini, jangan lupa diisi ratanya karena ini yang menjadi patokan untuk deskripsi atau komentar otomatis. Nah, sudah dibuatkan rumus sehingga kita tidak perlu kasih komentar per anak. Tapi ini kuncinya di sini. Jadi kalau ini kosong nanti nggak ada komentarnya. Misalkan saya di sini isi A, di sini B, di sini B, di sini B. Maka rata-ratanya ya B gitu. Lebih banyak B daripada A. Kurang lebih seperti itu ya. Silakan diisi sampai lengkap seluruh anak yang kita ajarkan. Setelah selesai, kembali lagi ke sini, sudah selesai tahapan kedua. Tinggal kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu mencetak rapor tahfiz.
Untuk mencetak rapor Tafis, kita perlu kembali lagi ke sheet B yang sini. Kemudian kita pilih rapor Tafis. Nah, dia akan muncul CRT, diklik CRT-nya, unhide. Nah, di sini adalah rapor seluruh guru. Biar kita memudahkan per orang, tidak perlu khawatir sudah dibuatkan rumusnya agar tidak bentrok ketika mau mengerjakan secara bersamaan. Yang perlu kita lakukan pertama adalah memfilter lagi. Nih, kerucut terbalik, panah di sampingnya, tulisannya filter views, kita klik, pilih nama guru. Contoh, Mr. Maulana. Kita klik. Nah, maka di sini yang tampil hanya Mr. Maulana. Guru-guru lain nggak tampil. Ada tapi tidak ditampilkan. Kurang lebih seperti itu. Termnya ini bisa kita ubah karena ini per semester jadi cuma 1, 2, 3, 4. Berhubung ini ganjil jadi cuma 1 dan 2. Ya. Jadi nanti kalau kita di semester 2 terus ada yang mau minta semester 1 bisa kita juga akses lagi. Kemudian nama gurunya ini tidak bisa mohon tidak diubah-ubah ya. Yang guru sama siswanya mohon tidak diubah-ubah. Karena setiap guru sudah dislotkan masing-masing. Maksudnya 9 siswa, 19 siswa itu apa? Ini adalah jumlah siswa yang kita ampu. Jadi kelas 7 sampai dengan kelas 9. Beda-beda setiap gurunya tentunya. Nah, apa yang kita lakukan untuk mencetak? Kita bisa baca di sini ada arahannya. Cek rapor setiap siswa dengan memasukkan nomor absen. Nah, nomor absen ini maksudnya nomor urut. Nanti saya coba sesuaikan namanya. Nomor urut jadi bukan nomor absen si Aisyah ini belum tentu absen nomor 1, tapi nomor urut dari 19 siswa artinya dia di nomor 1. Nah, nomor urut ini nanti kita hanya memasukkan 1 sampai 19 karena saya cuma 19 siswa. Kalau Miss dan Miss ada 20 maka 1 sampai 20. Kalau 50 maka 1 sampai 50. Saya cek nomor 1 betul sudah betulkah Aisyah kelasnya, hafalannya, targetnya, sini apa namanya komentarnya, tanggalnya, tanda tangannya. Kalau sudah betul pindah ke anak kedua. Itu udah berubah namanya, coba loncat cukup jauh ke 10. Ya, pindah lagi yang terakhir 19. Seperti itu ya. Itu untuk mengecek nama anak-anak. Nah, baru kita masuk ke mengeprint. Sebelum masuk ke nomor 2 ini, saya sampaikan di sini kita sudah bisa untuk mengeprint secara PDF maupun di atas printer. Nggak perlu lagi ngapus-ngapusin kop surat dan tanda tangan. Caranya di sini ada kop surat. Pakai kop surat nggak? Kalau pakai iya, kalau nggak pakai klik tidak. Maka kop suratnya hilang. Ini semoga kemarin sih settingannya udah disesuaikan ya. Semoga pas di printer dengan kertas kop surat. Kalau mau pakai lagi tinggal dipindahin jadi iya. Begitupun tanda tangannya. Nah, ini iya masih ada tanda tangan gurunya dan juga website. Kita ubah jadi tidak, maka akan hilang tanda tangannya. Ini kalau mau dicetak. Begitu, saya kembalikan lagi ya. Nah, kalau sudah benar nih kop surat, tanda tangan, datanya sudah benar, urutannya sudah benar, baru kita masuk ke nomor kedua yaitu pilih area cetak. Diklik nih. Nah, kursornya diarahkan ke sini, maka akan muncul CRT tanda panah, tanda perintah ya, tanda seru. Kita klik, maka dia akan otomatis select ke area-area rapor yang mau dicetak. Nggak usah klik apa-apa lagi. Dalam kondisi seperti ini, klik Ctrl P. Jangan panik, ini diubah dulu menjadi selected cells. Dicek sudah benar halamannya sudah rapi, satu halaman saja ya. Kemudian A4 pastikan ini portrait, ininya fit to width, normal juga bisa, atau fit to page juga bisa. Sementara saya fit to width. White. Oh, salah white. Kemudian marginnya nggak usah diotak-atik. Kita klik next. Setelah kita klik next, loading sebentar. Nah, akan muncul, semoga tampil ya, terlihat ya di layar.
Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih Save as PDF. Di sini ada printernya ya, di paling atas destination. Mau pakai ke PDF, klik Save PDF. Kalau mau langsung ngeprint di printer, pilih nama printernya di situ. Kalau nggak ada, klik See More. Nanti cari printernya yang udah terkoneksi yang mana. Kemudian pastikan all halaman page per sheet sudah benar. Kalau sudah nggak ada kesalahan, kita klik Save. Klik Save. Ya. Lalu kita pilih mau disimpan di mana. Kebetulan saya sudah punya foldernya di folder Tafis, rapor 2122 7C tem 1. Untuk penamaannya mohon diperhatikan jangan salah biar kita tidak rename 2 kali. Yang pertama Tahfiz. Tahfiznya pakai akhirnya ZH ya, bukan DZ ya. Tahfiz. Ini harus nih. Strip. Nah, baru ini boleh disesuaikan. Namun agar seragam, kita namai dulu pertama dengan tem aja ya. T1 artinya tem 1, T2, T3, dan T4. T1 aja tem 1, strip kelasnya, kelas si anaknya, misalkan 7C, 7D, 7A. Strip lagi, kita pilih nama anaknya. Namun diharapkan agar menulis namanya pertama adalah nama awal siswa. Jadi nanti ketika diurutkan rapih dia per abjad. Misalkan di sini Siti. Siti Syakira. Syakira. Sudah selesai, kita klik save, maka dia akan menjadi PDF. Gitu. Kita ulangi satu persatu sampai seluruh siswa yang kita mampu selesai. Kita coba cek ya. Filenya tadi ada di Tafis rapor 2122 7C. Kita bisa cek satu kali dulu. Tapi tidak perlu satu persatu ya. Nanti kelamaan. 1, 2 kali, 3 kali aja bisa. Cek namanya sudah betul, hafalnya bisa kita cek lagi, penulisannya bisa kita cek lagi, tanggalnya sudah disesuaikan, dan kalau sudah aman kita lanjutkan ke anak-anak berikutnya. Nah, tentunya sesudah ini jangan lupa setelah namanya benar dikirim satu kelas wali kelas, bisa via WhatsApp atau email. Kelihatannya lebih mudah via email ya. Bisa sekali download nanti wali kelasnya. Jadi lebih baik kirim via email, orang tuanya wali kelasnya disampaikan, dikabari biar bisa mulai mencicil ngupload ke LMS. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan ini. Ada sedikit perubahan tampilannya secara umum sama, cuma ada beberapa perubahan. Dan ini insya Allah lebih mudah ya. Jadi kita bagi jadi 3 bagian. Yang pertama targetnya apa, accomplishment yang sudah dicapai sama si anak apa, lalu komentar atau saran dari kita apa, selaku guru. Targetnya ini sesuai yang tadi di sheet target yang ada di awal ya. Kalau ada perubahan silakan disampaikan, penyesuaian disampaikan ke wakil kurikulum atau ke koordinator tahfiz. Ini target si anak itu. Gitu. Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan Al-Baqarah ayat 61. Ini target idealnya kan gitu, target ideal. Totalnya satu surat 8 halaman atau 0,4 juz. KKM-nya 38%. Kok 38%? Kecil sekali. Iya, tentunya kecil dikarenakan pandemi, maka jumlah JP-nya pun berkurang. Yang darinya 10 JP per pekan menjadi 4 JP per pekan. Setengahnya kurang. Jadi insya Allah dimaklumi ya. Masuk ke pencapaian. Nah, di sini ada lebih besar karena ini kelas 7, jadi dia nggak punya target awal. Nanti kalau kelas 8 di sini akan muncul dari Hud sampai Yunus misalkan, baru masuk ke juz 30 dari belakang. Karena kelas 7 tidak ada 2 target, maka ini dikosongkan. Ini yang sudah anak-anak capai, dia berhasil menghafal 1 surat, 3 halaman, 0,15. 38%. Dia sudah KKM tapi masih kurang dari targetnya.
Lalu untuk kualitas bacaannya di sini ada nilai kualitas bacaannya, fluency itu kelancarannya C, tajwidnya masih C gitu. Makhrajnya pun masih C. Sini A, B, C, D ini menjelaskan kriteria penjelasan A, B, C, D-nya. Lalu di halaman atau di part bagian terakhir adalah komentar. Di sini dapat dibaca, student dia perlu mengejar ketertinggalan. Dia kurang berapa? Suratnya sudah pas ya. Tapi kurang 5 halaman. Min 5 artinya kurang 5 halaman. Kurang 0,3 juz. Lalu ada komentarnya. Ini komentar ini otomatis dari ini nih tadi kualitasnya yang tadi rata-rata itu. Dia perlu menambah waktu untuk menghafal, murojaah secara konsisten dan seterusnya dan seterusnya. Lalu tanggalnya sudah betul, ininya guru, kepala sekolah, lalu tinggal tanda tangan orang tua. Seperti itu, ini bisa kita tutup. Kita kembali lagi ke halaman yang tadi. Satu persatu, kalau sudah selesai, jangan lupa tolong ditutup ini sheet-nya. Ya. Ini dihilangkan, di clear dulu bisa ya, biar nggak berubah. Lalu klik tutup sheet. Atau kalau mau lebih cepat, Ctrl Alt Shift 1. Ctrl Alt Shift 1. Maka dia akan otomatis menutup. Begitu. Nanti ketika ditekan kolom seperti itu ada tampilan untuk meminta izin akses, dikasih aja. Itu aman. Jadi si Google-nya mau menjalankan perintah otomatis perlu izin dulu dari yang punya akunnya. Seperti itu. Jangan lupa juga tadi yang data inputnya di close, hide ya, jangan delete ya, di hide. Begitupun targetnya TZ-nya di klik kanan, hide juga. Maka sudah selesai, semoga mudah. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.